Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 Service akan menjelaskan hasil proyek dari kami, yaitu sistem aplikasi teknologi e-retribusi. Next. Ya, di sini kami beranggotakan saya sendiri Wisnu Putra, kemudian ada Satya Bayusena, Zikri Maulidio, dan Kuvita Aprilia. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang dari retribusi dari kelompok kami sendiri yaitu adanya masalah dari pengelolaan retribusi pasar sebelum adanya inovasi retribusi dilakukan secara manual. Nah, kemudian petugas memungut langsung secara tunai kepada pedagang. Kemudian pelaksanaan retribusi secara manual terbilang tidak efisien. Yang keempat, retribusi secara manual memungkinkan terjadinya penyimpangan setoran oleh petugas. Next, ya, yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek SATE, sistem aplikasi teknologi retribusi ini, yaitu yang pertama mempermudah pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Yang kedua yaitu menyederhanakan prosedur pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Dan yang terakhir yaitu memajukan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelayanan publik. Nah, kemudian Baik, untuk akan selanjutnya. dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya terkait tentang solusi dan teknologi yang digunakan dalam proyek ini. Nah, solusi permasalahan tadi yang sudah disebutkan di latar belakang, kita menciptakan solusi yaitu diciptakannya sistem retribusi yang sederhana dan mudah diaplikasikan oleh pedagang. Kemudian alur mekanisme retribusi dibuat semudah mungkin mengingat rata-rata pedagang belum begitu memahami tentang penggunaan teknologi dan perangkat elektronik. Kemudian penempatan retribusi dilakukan di tempat-tempat strategis sehingga pedagang dapat melakukan pembayaran retribusi secara mandiri, langsung, mudah, dan efisien. Kemudian di proyek SATE atau sistem aplikasi teknologi retribusi ini kita menciptakan layanan yang diberi nama RESAR atau merupakan akronim dari retribusi pasar. Nah, pemberian nama ini yang cukup sederhana ini bertujuan agar mudah diingat dan diucapkan oleh pedagang. Kemudian setelah diskusi juga kita menentukan penentuan lokasinya, implementasinya itu berada di Pasar Induk Cikopo Purwakarta. Nah, kenapa kita memilih Pasar Induk Cikopo Purwakarta? Karena Pasar Induk Cikopo Purwakarta ini merupakan pasar tradisional modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam aktivitasnya, seperti parkir otomatis. Tapi tidak menutup kemungkinan di selanjutnya mungkin resa ini juga akan diimplementasikan ke pasar-pasar tradisional semi modern yang lain. Kemudian setelah riset juga di Purwakarta sendiri terkait tarif retribusinya itu untuk kategori pasar umum di pelataran itu dikenai besaran retribusi sebesar Rp500 di setiap meter perseginya per hari. Kemudian los itu Rp1.000 setiap meter persegi per hari dan kios itu Rp1.500 setiap meter persegi per hari. Kemudian metode pembayaran di resar atau retribusi pasar ini akan menggunakan metode pembayaran tunai dan non-tunai. Nah, kenapa kita masih tetap menggunakan metode pembayaran tunai? Soalnya saat ini pedagang itu masih melakukan adaptasi terhadap metode pembayaran non-tunai. Nah, untuk pembayaran non-tunai sendiri sudah banyak pilihan agar dapat memudahkan para pedagang. Pilihannya itu bisa melalui pembayaran melalui bank maupun melalui dompet digital. Kemudian untuk hasil akan dijelaskan oleh Zikri. Pada Zikri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk selanjutnya di poin ketiga ada hasil. Next. Oke, hasil yang kami lakukan dari diskusi kami dan riset terdapat sebuah prototipe yaitu mesin yang digunakan seperti ini kurang lebih. Mungkin cukup familiar dalam seperti pada McD, KFC, dan lain-lain untuk memesan makanannya. Next. Nah, untuk prototipenya sendiri, kita terbagi menjadi dua. Yang pertama ada informasi mengenai pasar dan pembayaran retribusi.
Kurang lebih gambaran kasarnya seperti ini dan nanti akan dipraktekkan. Next. Oke, selanjutnya di poin 4 ada kendala selama pembuatan resar ini berlangsung. Next. Dalam kendala yang dihadapi ada 2 kendala yang kita lalui. Yang pertama ada kendala dalam riset layanan sejenis yang belum banyak referensinya, baik dalam segi rancangan layanan maupun desain implementasi layanan. Jadi layanan yang kita buat ini kita cukup kesulitan karena belum ada yang membuat seperti ini. Kalaupun ada mungkin belum cukup banyak dan belum familiar. Di poin kedua, kendala dalam menentukan ingin membuat desain prototipe dengan model seperti apa. Mengapa demikian? Karena kita tahu sendiri pedagang-pedagang di pasar juga mayoritas masih ada terdapat orang tua dan lain-lain yang belum terlalu mengerti teknologi. Oleh sebab itu kita mengambil cara ini, yaitu cara sesederhana mungkin dibandingkan kita membuat sebuah aplikasi di smartphone. Next. Oke, mungkin dari presentasi kita cukup sekian. Untuk selanjutnya yaitu penggambaran dalam aplikasinya sendiri. Akan dijelaskan oleh Satya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pempraktekan prototipe dari Resar ini. Yang pertama, kita saat membuka aplikasi mesin dari pembayaran retribusi akan muncul gambar pertama, gambar awal seperti ini. Lalu jika kita ketuk mulai, maka akan muncul kedua informasi tentang informasi mengenai pasar atau ingin melakukan pembayaran retribusi. Dari yang pertama terlebih dahulu, informasi mengenai pasar. Jika kita klik, maka akan muncul sebuah roadmap dari pasar sendiri, di mana lokasi-lokasi sesuai dengan warna yang sudah ditentukan. Kita kembali dan kita masuk ke menu yang kedua, yaitu pembayaran retribusi. Di sini saat ingin melakukan pembayaran retribusi, kita diharuskan untuk melakukan login dulu ke aplikasi terlebih dahulu, lalu kita masuk. Selanjutnya akan ditampilkan dari nama pemilik, nomor induk pasar, dan nomor handphone, data diri dari pemilik akun, dan jenis dagangan, luas ruko, dan total pembayaran retribusi. Selanjutnya ada metode pembayaran. Di sini ada 2 cara, itu dengan menggunakan tunai dan non-tunai. Cara yang pertama yaitu cara tunai. Jika sudah pengguna menggunakan cara tunai, maka akan langsung diarahkan ke meja kasir untuk menemui penjaga yang sedang bertugas. Lalu cara yang kedua yaitu menggunakan cara non-tunai. Pengguna akan diarahkan untuk memilih akan membayar melalui platform apa. Jika sudah memilih, maka akan dilanjutkan ke loading pembayaran dan transaksi telah berhasil. Jadi itu saja mungkin dari prototipe aplikasi Resar ini. Baik, sekian presentasi dan demo dari proyek Satya atau sistem aplikasi teknologi retribusi dengan produk yang dinamai Resar atau retribusi pasar. Nah, untuk selanjutnya yaitu berupa testimoni dari masing-masing anggota tim proyek terkait pengalaman dan kontribusi dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama dari saya sendiri, untuk kontribusi saya di sini yaitu yang pertama saya mengusulkan ide untuk membuat layanan retribusi ini. Kemudian melakukan riset dan mencari sumber referensi layanan sejenis. Kemudian membuat materi di PowerPoint dan mempresentasikannya. Lalu yang terakhir yaitu membuat laporan final. Kemudian pengalaman selama mengerjakan proyek ini yang bisa saya dapatkan yaitu saya bisa lebih mengetahui jenis-jenis layanan publik yang bersifat elektronik. Kemudian saya juga mengetahui bahwa e-service itu bisa dilakukan hanya dalam bentuk yang sangat sederhana, misalnya dalam lingkup RT saja. Kemudian menurut saya kelompok saya bekerja dengan cukup baik, hanya saja terkadang ada beberapa kendala dalam penentuan waktu diskusi yang kadang bertabrakan dengan diskusi kerja kelompok mata kuliah lain ataupun adanya kegiatan lain yang tidak bisa
ditinggalkan. Mungkin sekian testimoni dari saya. Selanjutnya mungkin bisa Zikri. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya pribadi mengenai testimoni selama mengerjakan layanan publik ini, itu terkait aplikasi Resar. Yang pertama, pengalaman didapat dalam melakukan riset. Jadi dapat mengetahui bagaimana cara melakukan riset yang baik dan lain-lain. Untuk pengalaman yang lain yaitu terbiasa dalam mendesain prototipe. Dan di luar itu, job desk saya sendiri yaitu membuat prototipe dari aplikasi ini dan menentukan bagaimana caranya prototipe ini akan jadi. Dan kemudian riset mengenai pasar mana yang akan ditentukan. Selanjutnya, presentasi. Untuk kendala yang dihadapi kurang lebih hampir sama yang dikatakan oleh Mbak Puvita, yaitu waktu diskusi yang kadang bertabrakan dengan mata kuliah lain. Dan pada saat menentukan pasar, sempat terkendala juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Dilanjut oleh Mas Wisnu. Ya, baik. Untuk dari saya sendiri, testimoni dari saya jadi lebih mengerti tentang sistem service pada lingkup kecil seperti bisa di pasar gitu-gitu. Dan kemudian saya di sini juga bertugas untuk mencari rancangan dari sistem kelompok kami bersama Vita, kemudian menulis pada docs, dan kendalanya sih mungkin ini dari awal mencari nama agak kesusahan. Ya, dan dari segi presentasi juga mungkin waktunya ya cukup sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Satya. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Di sini insight yang saya dapat yaitu dari adanya proyek ini kita menjadi lebih tahu tentang retribusi yang seharusnya itu ada, namun malah sering diabaikan oleh para pedagang di pasar. Dan dengan adanya proyek ini diharapkan bisa membantu sebagai inspirasi maupun apa ya, bisa dimanfaatkan sepenuhnya dengan adanya prototipe ini. Dan lalu job desk saya di sini juga membantu dari pembuatan prototipe, dari logo dan pengaplikasiannya pada prototipenya. Lalu kendala dari pembentukan proyek ini mungkin ya sedikit terkendala pada riset, karena memang riset dari prototipe untuk retribusi ini masih jarang ditemui, makanya ya dari teman-teman pun juga sedikit kesulitan di situ ya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Sekian testimoni dari masing-masing anggota tim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.